Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabe Mablin dari PGSD Mandiri J. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat UTS dengan mata kuliah evaluasi dan asesmen pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abdoluddin SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjawab butir-butir pertanyaan yang telah Bapak berikan. Yang baik, pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes. Tes berasal dari bahasa Latin testum yang artinya alat untuk mengukur tanah. Menurut Ane Anastasi Supriyadi 2021, tes merupakan suatu alat ukur yang bersifat objektif dan memiliki standar terhadap sampel perilaku. Menurut Amil Dayen Indra Kusuma, Malawi dan Maruti 2016, tes adalah alat yang bersifat sistematis dan objektif untuk mendapatkan keterangan yang diharapkan tentang seseorang dengan cara yang cepat dan tepat. Tes merupakan alat untuk mengukur hasil belajar siswa dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Halik dan kawan-kawan 2019. Tes adalah alat yang digunakan untuk mengetahui sesuatu dalam suasana tertentu dengan metode dan batas-batas yang telah ditentukan. Dari beberapa uraian tadi dapat disimpulkan bahwa tes merupakan cara atau alat yang digunakan dalam proses penilaian yang biasanya tersaji dalam bentuk tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik sehingga dapat menghasilkan nilai mengenai prestasi dari siswa atau perilaku dari siswa. Adapun aspek-aspek perencanaan tes yang pertama yaitu pemilihan sampel materi yang akan diujikan. Pemilihan sampel materi yang akan ditulis butir soalnya hendaknya dilakukan dengan mengacu pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, jenis tes yang akan digunakan. Pemilihan jenis tes yang akan digunakan berhubungan erat dengan jumlah sampel materi yang dapat diukur. Tingkat kognitif yang akan diukur, jumlah peserta tes, serta jumlah butir yang akan dibuat. Selanjutnya, jenjang kemampuan berpikir yang ingin diuji. Setiap mata pelajaran mempunyai penekanan kemampuan yang berbeda dalam mengembangkan proses berpikir siswa. Dengan demikian, jenjang kemampuan berpikir yang diuji pun berbeda-beda. Selanjutnya, ragam tes yang digunakan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada beberapa ragam tes yang dapat dipergunakan sebagai alat ukur hasil siswa, baik itu berupa tes objektif maupun tes uraian. Selanjutnya, sebaran tingkat kesukaran butir soal. Pada umumnya, ahli pengukuran sepakat bahwa butir yang dapat memberikan informasi yang besar kepada guru adalah butir soal yang tingkat kesukarannya sedang. Secara teoritis dapat dilihat bahwa butir soal dengan tingkat kesukaran akan sangat memungkinkan mempunyai indeks daya beda maksimal. Selanjutnya, waktu yang disediakan untuk pelaksanaan ujian. Lamanya waktu ujian merupakan faktor pembatas yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan tes. Yang terakhir, jumlah butir soal.
Penentuan jumlah butir soal yang tepat dalam satu kali ujian tergantung beberapa hal, antara lain tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, ragam soal yang digunakan, proses berpikir yang ingin diukur, dan sebaran tingkat kesukaran dalam set tes tersebut. Itulah jawaban nomor 1, dan saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan nomor 2, yang mana pertanyaannya adalah bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif yang pertama, definisikan tujuan kognitif. Tentukan tujuan kognitif yang ingin dicapai, seperti pemahaman konsep, penerapan pengetahuan, atau analisis kritis. Yang kedua, rancang soal pemahaman konsep. Buat pertanyaan yang menguji pemahaman konsep dasar melalui pilihan ganda, isian singkat, atau pertanyaan terstruktur. Dan yang ketiga, integrasikan tingkat kesulitan. Sesuai tingkat kesulitan soal untuk mencakup berbagai tingkat pemahaman, mulai dari pengetahuan dasar hingga pemahaman mendalam. Selanjutnya, aspek afektif. Identifikasikan tujuan afektif. Tetapkan tujuan afektif yang mencakup sikap, nilai, dan motivasi siswa terkait materi pembelajaran. Yang kedua, gunakan skala penilaian sikap. Sertakan pertanyaan atau pernyataan yang meminta siswa mengungkapkan sikap atau nilai mereka. Dan gunakan skala penilaian untuk menilai tingkatnya. Dan yang ketiga, pertimbangkan pernyataan reflektif. Ajukan pertanyaan yang meminta siswa merenung tentang bagaimana materi pembelajaran memengaruhi pandangan atau nilai mereka. Selanjutnya itu aspek psikomotorik. Yang pertama, tentukan tujuan psikomotorik. Identifikasi keterampilan fisik atau gerakan konkret yang ingin diukur, seperti penerapan konsep dalam tindakan atau keterampilan praktis. Yang kedua, buat soal tindakan praktis. Sertakan pertanyaan atau tugas yang mengharuskan siswa melakukan tindakan fisik atau menunjukkan keterampilan praktis. Yang ketiga, gunakan instruksi jelas. Pastikan instruksi untuk tugas psikomotorik bersifat jelas dan dapat diikuti dengan baik oleh siswa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yang mana pertanyaannya, apakah ciri-ciri butir suatu tes disebut baik? Jelaskan. Di sini saya akan menjawab nomor 3, yaitu Suharsimi Arikunto 1997 halaman 51 sampai 61 menyebutkan bahwa suatu tes dapat dikatakan sebagai alat pengukur yang baik harus memiliki validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Yang pertama, validitas. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas apabila tes itu dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Artinya, tes yang hendak diberikan kepada peserta didik harus dapat menjadi alat terhadap tujuan yang sudah ditentukan. Yang kedua itu reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability, reliable, yang artinya dapat dipercaya. Berketepatan, sebuah tes dikatakan memiliki reliabilitas apabila hasil-hasil tes tersebut menunjukkan
ketetapan. Artinya, jika peserta didik diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada pada urutan yang sama dalam kelompoknya. Selanjutnya itu ada objektivitas. Objektivitas dalam pengertian sehari-hari berarti tidak mengandung unsur pribadi. Kebalikannya adalah subjektivitas yang berarti terdapat unsur pribadi. Jadi, sebab tes dikatakan objektif apabila tes itu dilaksanakan dengan tidak ada faktor pribadi yang mempengaruhi, terutama pada sistem scoring. Selanjutnya, praktikabilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis. Artinya, tes itu mudah dilaksanakan, mudah memeriksanya, dan dilengkapi petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan atau diawali oleh orang lain dan juga mudah dalam membantu administrasinya. Selanjutnya, ekonomis. Tes memiliki sebutan ekonomis apabila pelaksanaan tes itu tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Itulah jawaban nomor 3. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Yang mana pertanyaannya, jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli, sertakan sumbernya. Di sini saya mendapat sumber dari Iftitah Nurul Laili 24 bulan 5 2022. Yang pertama, Frucey 1973 mengatakan bahwa evaluasi adalah proses kegiatan berangkai mulai dari pengumpulan informasi, penetapan kriteria, pembentukan penilaian, dan menarik kesimpulan, serta mengambil keputusan pelaksanaan informasi. Yang kedua, definisi evaluasi menurut para ahli, menurut William A. Mehrens dan Irene J. Lehman 1978, berpendapat pengertian evaluasi merupakan suatu proses merencanakan, memperoleh, serta juga menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk dapat membuat alternatif keputusan. Dan yang ketiga, definisi evaluasi menurut para ahli yaitu Suharsimi Arikunto 2003 menjelaskan evaluasi merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pada suatu program pendidikan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yang mana pertanyaannya adalah tentukan hasil uji validitas butir tes berikut. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu uji validasi dari tabel yang telah disediakan oleh dosen dan tabel responden. Di sini ada tabel responden sebanyak jumlah siswa R1, R2, R3 sampai R15. Dan di sebelahnya ada nomor butir soal dari soal 1 sampai 10. Selanjutnya kita akan mencari N. N yaitu jumlah butir yang benar. Dari setiap butir soal 1 yang menjawab yang benar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Begitu juga seterusnya sampai butir soal 10. Selanjutnya yaitu ada P. P adalah jumlah benar dibagi jumlah siswa. Jadi jumlah benar adalah N. Jadi 11 dibagi jumlah siswa 15 dan mendapatkan hasil 0,73. Sampai seterusnya seperti itu juga. Selanjutnya kita akan mencari Q. Rumus Q adalah 1 dikurang P. P di sini adalah hasil dari 0,73. Jadi 1 dikurang 0,73 dan mendapatkan hasil nilai 0,27.
Selanjutnya kita akan mencari XT, yaitu menghitung jumlah butir soal yang benar dari responden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya. Setelah itu kita akan mencari XT kuadrat, yaitu 7 kita kuadratkan menjadi 49 pun seterusnya. Setelah XT sudah kita mencari, lalu kemudian dijumlahkan dan akan mendapatkan diagma XT 101 dan diagma T kuadrat sebanyak 689. Selanjutnya kita akan membahas mencari MP. Siswa jawab benar pada butir 1. Siswa yang jawab benar 11 dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, dan 15. XT masing-masing siswanya ada 6, 7, 8, 7, 7, 8, 6, 6, 7, 7, dan 5. Hasilnya ada 74. Jadi MP butir 01 adalah 74 bagi 11 dan mendapatkan hasil 6,72. Selanjutnya cara mencari MP. Siswa jawab benar pada butir 1. Siswa jawab benar 11 dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, dan 15. XT masing-masing siswanya ada 6, 7, 8, 7, 7, 8, 6, 6, 7, 7, dan 5. Hasilnya ditotalkan semua menjadi 74. Jadi MP butir 01 adalah 74 bagi 11 dan mendapatkan hasil 6,72. Lalu kita pindahkan ke kolom yang tadi. Begitu juga seterusnya sampai butir soal nomor 10. Jadi tingkat kevalitan dari masing-masing siswa dalam butir soal 1 tidak valid. Butir soal 2 valid. Yang membuktikan valid atau tidak validnya itu mulai dari 0,3. Di atas 0,3 berarti valid dan di bawah 0,3 berarti tidak valid. Inilah beberapa tingkat kevalidan yang didapatkan dari tabel di atas. Ada 0,1, 1,5, 0,5, 0,4, 0,1, 0,1, 0,01, 1,3, 0,5, 0,1. Baiklah. Jadi butir soal 1 yaitu dengan jumlah 6,72 dikurang 673 dibagi per 0,64, 0,73 per 0,27, yaitu hasilnya 0,01 dibagi 0,64 per 270, lalu 0,01 per 2,70 dan mendapatkan hasil 0,1.